Hai, welcome to my YouTube channel Arum Sulistianingsih. Don't forget to like, comment, and subscribe akun YouTube ini untuk mendapatkan video-video menarik tentang pendidikan dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya Arum Sulistianingsih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang metode pembelajaran jigsaw. Mungkin bagi sebagian ibu bapak guru sudah sering menerapkan metode ini, tetapi mungkin ada yang ingin mencoba untuk menerapkan metode jigsaw di dalam kelas. Baik, jadi pada sesi kita kali ini kita akan membahas 3 agenda besar. Yang pertama akan membahas tentang tujuan dari metode pembelajaran jigsaw, kemudian ketentuan umum yang digunakan dalam metode pembelajaran jigsaw, dan yang ketiga adalah tahapan-tahapannya, bagaimana menerapkan metode pembelajaran ini dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Baik Ibu Bapak, metode pembelajaran jigsaw bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap belajarnya sendiri dan juga belajar anggota kelompoknya. Jadi mereka diminta mempelajari materi yang akan menjadi tanggung jawabnya, karena selain untuk dirinya, ia juga harus mengajarkan materi itu kepada anggota kelompoknya yang lain. Pada model pembelajaran ini, ketergantungan antar siswa itu sangat tinggi. Jadi Ibu Bapak, jigsaw pada intinya merupakan sebuah metode pembelajaran yang dimana siswa itu bekerja di dalam kelompok dan memang harus benar-benar bisa saling belajar dan saling berbagi tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Bapak guru. Makanya di sini disebutkan bahwa ketergantungan antara siswa itu sangat tinggi. Karena siswa itu dituntut untuk belajar mandiri dan kemudian mengajarkan atau peer teaching, membagikan apa yang sudah dipelajari kepada teman-temannya di dalam kelompok. Oke, baik. Ketentuan umum dalam metode pembelajaran jigsaw. Yang pertama, terdapat 2 kelompok besar, yaitu kelompok asal atau home group dan kelompok ahli atau expert group, ya. Kelompok asal dibentuk dengan anggota yang heterogen. Di kelompok asal ini mereka akan membagi tugas untuk mempelajari suatu topik tertentu. Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya kelompok ahli. Kelompok ahli ini adalah kelompok yang terbentuk dari anggota-anggota kelompok asal yang mempunyai tugas mempelajari sebuah topik yang sama sesuai kesepakatan di kelompok asal, gitu ya. Jadi ada dua kelompok, satu kelompok asal yang 2 kelompok ahli. Ya, di kelompok asal ini nanti anak-anak akan melakukan peer teachingnya, sedangkan di kelompok ahli itu anak-anak akan belajar materinya, materi yang nanti akan dibagikan atau di peer teachingkan ke kelompok asalnya. Langkah-langkahnya, yang pertama orientasi awal, ya. Jadi Ibu Bapak guru sampaikan tujuan pembelajarannya apa, alur kegiatannya seperti apa. Jadi sampaikan kepada siswa bahwa hari ini apa sih yang mau dipelajari, terus bagaimana kita akan mempelajarinya. Nah, jika Ibu Bapak menggunakan metode jigsaw, maka sampaikan juga kepada anak-anak bahwa pada kesempatan kali ini kita akan nanti belajar di dalam kelompok asal dan juga kelompok ahli. Bu Bapak sampaikan bagaimana nanti akan sistem kerjanya seperti apa. Kemudian setelah itu, Bu Bapak akan melakukan pembentukan kelompok asal dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, siswanya harus heterogen. Jadi di sini Ibu Bapak heterogen itu maksudnya Ibu Bapak anggota di kelompok asal itu berasal dari beragam siswa dari hasil asesmen awal, gitu ya. Hasil asesmen awal yang sudah Ibu Bapak lakukan. Jadi nanti di setiap kelompok asal itu anggotanya terdiri dari anak-anak yang memiliki kemampuan tinggi, rendah, sedang, ya, heterogen. Jadi Ibu Bapak boleh memperhatikan, mempertimbangkan
hasil asesmen awal yang Ibu Bapak lakukan sebelum menyampaikan materi tersebut. Nah, kemudian pembentukan kelompok ini dilakukan oleh Ibu Bapak ya, pembentukan kelompok dilakukan oleh Ibu Bapak guru, dan jumlah siswanya silakan disesuaikan dengan jumlah siswa di kelompok, maksudnya di kelompok asal ini silakan disesuaikan dengan jumlah siswa keseluruhan yang ada di dalam kelas. Baik, kemudian setelah anak-anak terkumpul di dalam kelompok asal, nanti Bu Bapak akan membagikan LKPD atau membagikan job sheet gitu ya. Apa sih yang harus mereka lakukan nanti gitu ya. Karena setelah di kelompok asal mereka akan berpisah kembali, akan membentuk kelompok ahli namanya dari perwakilan setiap kelompok ini. Nah, di kelompok ahli ini ditentukan oleh submateri yang akan dipelajari oleh siswa. Jadi ada submateri yang akan dipelajari itu yang akan dibagikan ke siswa. Jadi semua siswa di kelompok asal, katakanlah di kelompok asal itu ada 3 siswa, maka 3 siswa ini nanti akan mempelajari materi yang berbeda. Jadi materi A akan dipelajari oleh semua siswa yang mendapat tugas kelompok A. Jadi akan menjadi kelompok ahli A dan seterusnya. Nah, pada tahapan ini, Ibu Bapak harus memastikan bahwa siswa mengetahui kelompok ahli yang akan mereka masuki dan tahu tugasnya apa. Di kelompok ahli itu mau belajar tentang apa. Gitu. Nah, kemudian bergeraklah anak-anak ini menuju kelompok ahlinya masing-masing dan melakukan diskusi. Pada tahapan diskusi, Ibu Bapak perlu memastikan bahwa setiap siswa tahu tugasnya. Dan mereka berdiskusi di kelompok ahli masing-masing. Jangan sampai ada anak yang salah kamar atau salah masuk kelompok gitu ya. Nah, di tahapan ini Ibu Bapak tetap melakukan pendampingan keliling di semua kelompok. Apalagi jika Ibu Bapak memiliki atau di kelompok ahli itu terdapat anak-anak yang memang memiliki kemampuan yang kurang. Maka Ibu Bapak harus banyak di situ pendampingannya. Baik. Setelah anak-anak selesai melakukan diskusi di kelompok ahli, maka mereka akan kembali lagi ke kelompok asal dan melakukan peer teaching. Peer teaching tentang apa? Peer teaching tentang materi yang mereka pelajari tadi di kelompok ahli. Dibagikanlah kepada teman-teman yang lain di kelompok asalnya tadi. Tentu setiap anak di kelompok asal memiliki materi yang berbeda, sehingga materi yang Ibu Bapak ajarkan di pertemuan itu mereka pelajari semuanya di dalam kelompok ya. Semua anak dapat informasinya dari teman-temannya yang tadi belajar di kelompok ahli. Terus gimana dong nanti memastikan bahwa mereka itu paham? Ibu Bapak akan memastikan mereka paham tentang materinya di tahapan elaborasi. Ibu Bapak silakan minta mereka presentasi, kemudian berikan penguatan, luruskan jika ada pemahaman yang belum tepat, luruskan jika ada miskonsepsi yang terjadi, dan lakukan refleksi. Nah, mungkin Ibu Bapak masih membayangkan ya, aduh masih belum ini nih, belum gamblang gitu ya. Baik Ibu Bapak, jadi ini lagi ya penjelasan lebih dalam lagi. Jadi nanti di orientasi awal itu Ibu Bapak akan sampaikan tujuan pembelajarannya seperti apa. Ini contohnya di sini, melalui diskusi siswa mampu memahami konsep bangun datar segitiga dengan baik. Kemudian Ibu Bapak sampaikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan hari ini itu bagaimana. Ini karena pakai jigsaw, jadi hari ini kita akan belajar di dalam 2 kelompok besar. Nanti kelompok asal dan kelompok ahli ya. Nah, kemudian kelompok asalnya di sini contohnya, misalkan di kelas itu muridnya 24, dibagi ke dalam 8 kelompok asal yang terdiri dari 3 orang heterogen dalam setiap kelompoknya. Ini jumlah kelompoknya 8 ini, terus isi setiap kelompoknya ada 3 orang ini. Ibu Bapak silahkan sesuaikan dengan kompleksitas materi gitu ya, yang akan Ibu Bapak bahas gitu. Karena ini tadi saya mencontohkan di sini, nanti di materi segitiga ini anak-anak itu hanya akan belajar tentang jenis-jenis segitiga, sifat-sifatnya, dan rumus keliling. Ada 3 sub materi, makanya isi kelompoknya itu hanya 3 orang.
Karena jumlahnya 24, maka jadi 24 dibagi 3 dapatlah 8 kelompok. Seperti itu Ibu Bapak. Nah, kemudian sekali lagi isi dari kelompok ini itu heterogen. Jadi heterogennya ini boleh Ibu Bapak berdasarkan hasil kemampuan awal, asesmen awal gitu ya, asesmen awal siswa. Jadi isinya nanti ada anak yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah di setiap kelompoknya. Kemudian nanti di kelompok asal ini setiap siswa itu akan mempelajari satu materi khusus di kelompok ahli nantinya. Oke ya, Ibu Bapak jangan bingung dulu. Kita lanjutkan dulu ya. Kelompok ahli. Kelompok ahli itu bagaimana sih? Jadi tadi kan isinya 3 orang nih kelompok asal tuh ya. 3 orang A, B, C katakanlah. Nanti ada anak yang A itu akan bergabung nih menjadi kelompok ahli A. Tugasnya mereka akan mempelajari materi jenis-jenis segitiga aja. Jenis-jenis segitiga tok gitu ya. Mereka akan diskusi itu secara mendalam. Nah, kemudian anak-anak yang B nanti akan berkumpul jadi satu namanya kelompok ahli B. Akan mempelajari sifat-sifat segitiga. Ya, jadi hanya belajar sifat-sifat segitiga di kelompok ahli B. Kemudian di kelompok ahli C, anak-anak akan mempelajari tentang konsep keliling segitiga. Konsep keliling segitiga aja. Gitu ya, nggak belajar yang lain. Kenapa? Terus nanti Bu, kalau yang A cuma belajar jenis-jenis segitiga, dia nggak tahu dong tentang sifat-sifat segitiga atau keliling segitiga. Akan tahu. Kenapa? Karena nanti mereka akan melakukan peer teaching. Setelah diskusi selesai di kelompok ahli, mereka akan kembali lagi ke kelompok asalnya untuk peer teaching. Saling ngajarin temennya gitu ya. Si A akan ngajarin dua temennya tentang jenis-jenis segitiga dan seterusnya. Wah, kalau gini nanti kita gimana gurunya, perannya apa gitu. Kita tetap dampingi, nanti anak-anak akan presentasi Ibu Bapak. Boleh semua kelompok 8 yang presentasi atau boleh Ibu Bapak pilih saja beberapa kelompok yang menurut Ibu Bapak memberikan peluang untuk diberikan penguatan gitu ya. Penguatan pemahaman terkait materi yang dipelajari. Jadi mungkin ada pemahaman yang belum benar Ibu Bapak sempurnakan, ada yang kurang lengkap Ibu Bapak lengkapi dan seterusnya. Nah, ini dia. Mungkin ada yang masih bingung ya Ibu Bapak. Jadi ini tadi biasanya bingungnya di sini kelompok asal sama kelompok ahli ya. Jadi saya kuatkan kembali bahwa tadi itu ada 8 kelompok heterogen di mana setiap kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Oke ya. Katakanlah 8 kelompok itu nama kelompoknya kelompok 1 dan sampai kelompok 8. Oke. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Kita kasih nama deh. Ini A, B, dan C anaknya gitu ya. Andi, Budi, dan Cinta misalkan. Terus ada siapa pokoknya A, B, C gitu ya. Nah, kemudian nanti dari kelompok asal ini mereka setiap anggotanya itu akan dipecah lagi. Jadi yang A ini akan kumpul menjadi kelompok ahli A dan belajar tentang jenis segitiga. Anak-anak yang B ini ya akan kumpul menjadi kelompok ahli B dan belajar tentang sifat segitiga. Anak-anak yang C akan kumpul dan diskusi tentang konsep keliling segitiga. Oke. Jadi mereka akan bentuk kelompok baru nanti kan, kelompok ahli A, B, dan C. Pastikan mereka tahu alurnya dan tahu tugasnya belajar tentang apa. Setelah selesai diskusi di kelompok ahli, mereka akan kembali nih ke kelompok asalnya yang tadi kelompok 1 sampai kelompok 8. Untuk apa? Untuk peer teaching. Berbagi, ngajarin temennya. Yang A ngajarin tentang jenis segitiga. Yang B akan ngajarin temennya tentang sifat segitiga. Yang C akan berbagi dengan teman-temannya tentang konsep keliling segitiga dan seterusnya. Nah, tadi ya dielaborasi, nanti baru Ibu Bapak kasih penguatan. Oke Ibu Bapak, biar semakin paham gitu ya. Ini saya bagikan contoh nih, contoh LKPD-nya. Jadi ini di kelompok asal nih. Ketika yang tadi 3 orang ya isinya ya, 3 orang. Nanti nih tugasnya. Kalian akan berada dalam kelompok asal yang terdiri 3 orang. Oke, ini mereka udah ada nih di kelompok asal. Isinya A, B, C ya, 3 orang.
Nah, setiap orang akan mendapatkan tugas masing-masing yang berbeda. Nanti si A, kalian akan gabung lagi nih. A dari kelompok 1 gabung dengan A kelompok B, kelompok 2 dan seterusnya. Jadi ada 8A, nama kelompoknya kelompok ahli A. Akan belajar tentang jenis-jenis segitiga. Oke. Nah, yang B semuanya akan kumpul. B kelompok 1, B kelompok 2, B kelompok 3 sampai B kelompok 8 akan berkumpul menjadi satu. Nama kelompoknya kelompok ahli B. Akan belajar tentang sifat-sifat segitiga. Oke. Siswa C kelompok 1 bergabung dengan siswa C kelompok 2, C3, C4 sampai C kelompok 8 akan berdiskusi tentang rumus keliling segitiga. Oke. Nanti setelah kalian selesai diskusi di kelompok A, B, C, kalian akan kembali lagi ke kelompok asal dan berbagi apa yang sudah kalian diskusikan di kelompok ahli ke teman-teman yang ada di kelompok asal. Oke, nah ini hanya contoh saja, sekali lagi Ibu Bapak, LKPD-nya ya. Ini di kelompok ahli A. Tadi kan belajar jenis-jenis segitiga. Apa yang harus mereka lakukan? Ini di guideline, ada guideline. Jadi Ibu Bapak siapin dulu LKPD-nya gitu ya. Ibu Bapak mau anak-anak ini paham materi segitiga ini apanya sih gitu ya. Tentang apa saja sih yang mau Ibu Bapak mau anak-anak itu paham gitu ya, apa aja gitu ya. Ini contoh jenis segitiga. Tuliskan ciri-ciri 6 jenis segitiga di bawah ini berdasarkan panjang sisi dan besaran sudut yang dimiliki. Jadi ini maksudnya anak-anak itu nggak cuma tahu segitiga itu ada segitiga sama sisi sama kaki dan seterusnya, tapi mereka paham, oh kalau sama sisi itu panjang sisinya bagaimana, sudutnya besarannya bagaimana, oh kalau sama kaki itu sisinya bagaimana, sudutnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi mereka benar-benar paham gitu, makanya disebutnya kelompok ahli. Mereka akan diskusi nih tentang ini ya. Bu, diskusinya sendiri kah? Ibu Bapak dampingi, Ibu Bapak nanti akan keliling selama anak diskusi di kelompok ahli ini. Ibu Bapak keliling, pastikan mereka mengerjakan tugasnya dengan benar. Tahu yang B, kelompok ahli B itu belajar tentang sifat-sifat segitiga. Nah, sifat-sifat segitiga itu nanti seperti ini hanya contoh saja. Segitiga sama sisi, panjang sisinya bagaimana, besaran sudutnya seperti apa, besaran sudutnya berapa gitu ya, panjang sisinya bagaimana, apakah sama atau tidak atau gimana gitu ya. Ini hanya contoh saja ya Ibu Bapak ya. Silahkan Ibu Bapak mungkin lebih memahami gitu ya. Maunya apa gitu ya. Sesuaikan dengan tingkat kemampuan murid Ibu Bapak di kelas dan materi esensial apa sih yang harus dimiliki anak-anak ketika mereka belajar tentang segitiga. Oke, ini kelompok ahli C. Mereka akan mengamati segitiga ini terus menuliskan rumus keliling segitiga. Oke ya. Jadi mereka bukan hanya tahu kalau nuliskan rumus segitiga kan gampang ya. Buka bukunya, buku paket mungkin dari halaman ini ada tinggal ditulis aja itu, gampang kan? Tapi kenapa sih harus diskusi? Anak-anak harus tahu. Keliling itu yang dimaksud keliling itu apa sih? Konsep keliling itu bagaimana sih? Ya. Konsep keliling itu seperti apa sih gitu loh. Yang dimaksud dengan keliling itu bagaimana gitu. Baru mereka tuliskan rumusnya. Bapak harus benar-benar mengerti kemampuan siswa yang Ibu Bapak ajar di kelas tersebut. Kemudian Ibu Bapak harus siapkan LKPD yang benar-benar bisa men-trigger gitu ya, memicu anak-anak untuk tumbuh antusiasnya untuk ingin tahu, untuk saling belajar, berdiskusi dan nantinya berbagi. Dan jangan tingkat kesulitannya sesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh murid-murid atau siswa-siswa Ibu Bapak di kelas. Dan Ibu Bapak, sekali lagi penentuan metode pembelajaran itu didasarkan oleh beberapa faktor gitu ya. Selain kemampuan yang dimiliki anak, itu tingkat kesulitan materinya, ketersediaan sumber belajarnya juga sangat menentukan. Jadi jangan dipukul rata misalkan ini jigsaw semua, jigsaw terus gitu ya, itu juga jangan, nanti anak-anak bosan. Tetapi metode pembelajaran ini sangat baik gitu ya, menurut saya sangat bisa menumbuhkan kemampuan belajar mandiri anak dan rasa percaya diri mereka, dan Ibu Bapak bisa coba. Oke, ini ada yang bertanya ya Bu, terus ini ngasih materi, ngasih soalnya kapan, asesmennya kapan gitu. Ibu Bapak, ini kan tadi baru paparan materi ya anak-anak sampai yang tadi
LKPD itu. Nah, Ibu Bapak bisa lanjutkan setelah itu, baru dikasih soal tentang keliling segitiga kah atau apa, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Bapak susun sebelumnya. Gitu. Baik, oke Ibu Bapak, mungkin itu saja pembahasan kita terkait metode pembelajaran Jigsaw. Terima kasih banyak sudah dengan sabar menonton sampai habis ya. Jika ada pertanyaan maupun komentar-komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau jika Ibu Bapak mungkin ingin diskusi sama-sama tentang metode pembelajaran yang lainnya, silahkan juga tuliskan di kolom komentar gitu ya. Kita akan belajar sama-sama. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya. Jadi nanti kita akan belajar lagi tentang metode pembelajaran lainnya di seri metode pembelajaran, dan kemudian nanti kita akan juga belajar tentang manajemen kelas gitu ya. Bagaimana sih caranya memanage kelas agar kelas itu kondusif untuk belajar gitu ya. Mulai dari teknik pembentukan kelompok yang bervariasi dan menyenangkan, dan juga pengaturan tempat duduk dan lain-lain sebagainya. Baik Ibu Bapak guru hebat dimanapun dan berada, salam dan bahagia untuk Ibu Bapak semua. Tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.